Baik, berikut lanjutan lengkap arti ayat bahasa Indonesia, sekaligus makna hakikat ma'rifatullah untuk QS. Lee Imer, N ayat 41-50 dengan gaya tafsir ruhani tazkiyah yang sama. Jika Anda menginginkan, saya bisa melanjutkan seluruh surat Lee Imer, N ayat demi ayat, sampai akhir dalam format yang sama. Ayat 41, arti ayat. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, tanda itu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi. Makna hakikat makrifat 3 hari tidak berbicara adalah simbol peniadaan suara ego. Ketika cahaya ilahi turun ke hati seorang hamba, bahasa lisan menjadi sempit, bahasa batin menjadi luas, dan diam menjadi ibadah. Hamba yang mencapai kedekatan dengan Allah merasakan bahwa zikrullah lebih nyata daripada kata-kata, dan sunyi menjadi tempat paling jernih untuk mendengar suara ma'rifat. Ayat 42, arti ayat. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan mengutamakanmu atas semua perempuan di seluruh alam. Makna hakikat ma'rif Maryam adalah perumpamaan kalb yang disucikan, dipilih, dikeluarkan dari kegelapan makhluk, disucikan, dibebaskan dari karat ego, diistimewakan, dijadikan tempat turunnya cahaya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada tubuh, tetapi pada kejernihan hati yang Allah bersihkan untuk menjadi penampung cahayanya. Ayat 43, arti ayat. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Makna hakikat ma'rifatullah, sujud adalah simbol kematian ego. Semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin dalam sujudnya. Maryam, meski telah disucikan, tetap diperintah untuk tunduk, sujud, dan merendah. Ini adalah pelajaran bahwa rahmat Allah turun pada hati yang menunduk, bukan pada hati yang menganggap dirinya istimewa. Ayat 44, arti ayat. Kisah itu termasuk kabar dari yang haib, yang kami wahyukan kepadamu, padahal engkau tidak berada bersama mereka ketika mereka melempar undi untuk menentukan siapa yang akan mengasuh Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka berselisih. Makna hakikat ma'rifat, Allah menegaskan bahwa ilmu hakikat berasal dari wahyu, bukan dari pengalaman lahiriah. Kisah para pendeta Baitul Maqdis adalah simbol bahwa apa yang tampak acak di permukaan undi sebenarnya diatur oleh tangan tak terlihat dari ketentuan ilahi. Ma'rifat adalah penyingkapan bahwa segala hal, kecil atau besar, bergerak dalam pengaturan yang sempurna. Ayat 45, arti ayat. Wahai Maryam, Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan suatu kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Makna hakikat ma'rif Isa disebut kalimah Allah dalam tasawuf. Ini berarti Isa adalah tajalli cahaya ilahi yang turun ke wujud manusia. Ia menjadi mulia di dunia karena membawa cahaya, mulia di akhirat karena kemurniannya, dekat dengan Allah karena ruhnya bersumber dari rahmat murni. Setiap salik yang hatinya seperti Maryam akan melahirkan nur Isa dalam dirinya, yaitu kelahiran kesadaran tauhid yang hidup. Ayat 46, arti ayat. Ia berbicara kepada manusia sejak masih dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang saleh. Makna hakikat ma'rifat berbicara dalam buayan adalah simbol. Ketika cahaya tauhid lahir, ia langsung menghidupkan kalbu, bahkan sebelum akal dewasa. Maknanya, ma'rifat bukan menunggu usia, bukan menunggu pengalaman panjang, tetapi datang dengan izin Allah. Ada hamba yang baru lahir, tapi ruhnya sudah berbicara dengan kebijaksanaan. Ayat 47, arti ayat. Maryam berkata, "Bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal belum pernah ada laki-laki menyentuhku?" Allah berfirman,
Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan suatu perkara, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Makna hakikat ma'rifatullah. Maryam bertanya bukan karena ragu, tetapi karena takjub melihat rahasia takdir. Jawaban Allah adalah inti seluruh makrifat. Keberadaan tidak diciptakan oleh sebab, keberadaan muncul dari kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari kun, perintah wujud. Syariat sebab akibat adalah pakaian lahir. Hakikatnya adalah kudrat Allah yang langsung bekerja. Ayat 48. Arti ayat, dan Allah akan mengajarinya kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Makna hakikat Marifatullah, ilmu yang diberikan kepada Isa adalah 4 lapisan. 1. Kitab, syariat, lahir. 2. Hikmah, kebijaksanaan batin. 3. Taurat, cahaya ketegasan hukum. 4. Injil, cahaya kasih dan kelembutan. Hakikat ilmu yang sempurna adalah seimbang antara kekuatan dan kasih sayang. Hati seorang arif memadukan hukum, hikmah, kelembutan, dan ketegasan. Ayat 49. Arti ayat, dan Allah menjadikannya sebagai rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Aku datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu, di antaranya membentuk burung dari tanah, menyembuhkan, menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah." Makna hakikat Marifatullah. Mukjizat-mukjizat Isa adalah lambang kekuatan ruhani yang muncul dari hati yang suci, menghidupkan orang mati, menghidupkan hati yang beku dari zikrullah, menyembuhkan penyakit, menyucikan penyakit batin, iri, sombong, gelisah, memberi kehidupan dari tanah, menaikkan manusia dari jasad menjadi ruh. Semua dilakukan Bitsnil, mengajarkan. Seorang wali atau nabi bukan pemilik kekuatan. Ia hanyalah cermin tempat cahaya Allah muncul. Ayat 50. Arti ayat, dan aku membenarkan Taurat sebelumku, dan aku menghalalkan sebagian yang dahulu diharamkan bagi kalian. Aku datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Makna hakikat Marifatullah. Isa diutus untuk meluruskan, bukan meniadakan syariat sebelumnya. Ia membawa pembenaran Taurat, penyempurnaan hukum, dan pengembalian ruh agama pada cahaya tauhid. Perintah di ujung ayat, bertakwalah dan taatlah, bukan sekadar ajakan moral, tetapi ketakwaan adalah pintu makrifat. Ketaatan adalah naiknya hamba dari dunia menuju hadirat Allah. Ayat 51. 1. Arti ayat, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. 2. Makna hakikat ma'rif, ini adalah deklarasi tauhid dari seorang Nabi Isa alaihissalam, yang menegaskan bahwa segala jalan ruhani berpulang pada satu sumber wujud. Marifatullah mengajarkan, ketika engkau menyembah Allah dengan hati yang bening, engkau sedang berjalan di jalan yang lurus, bukan karena engkau menapakinya, tetapi karena Allah yang menuntun langkahmu di dalam dirimu. Tauhid bukan sekadar pengakuan, tetapi sirnanya, segala ketergantungan selain kepadanya. Ayat 52. 1. Arti ayat, ketika Isa merasakan keingkaran dari kaumnya, ia berkata, "Siapakah penolong-penolongku menuju Allah?" Para berkata, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Makna hakikat ma'rif, dalam perjalanan batin akan selalu ada masa di mana kebenaran diuji oleh kesendirian. Bahkan seorang nabi merasakannya. Pertolongan bukan sekadar bantuan fisik, melainkan resonansi ruhani dengan orang-orang yang hatinya bening. Para adalah simbol jiwa-jiwa yang rela memihak cahaya meski dunia memilih gelap. Ketika engkau jujur menapaki jalan Allah, Ia akan menghadirkan penolong baik berupa manusia, kejadian, atau ilham yang menguatkan batinmu. Ayat 53. 1. Arti ayat, ya Tuhan kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan,
dan kami mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama kaum yang menjadi saksi. Tuh, makna hakikat marifat. Doa ini menggambarkan inti perjalanan ruhani. Iman, yaitu penerimaan batin. Itib, yaitu transformasi perilaku. Syahdah, yaitu keberanian menjadi saksi kebenaran. Dalam marifat, menjadi saksi bukan hanya menyaksikan dengan mata, tetapi menyaksikan Allah dalam segala keadaan dan menyaksikan apapun sebagai tanda-tanda menujunya. Itulah derajat hamba yang hidupnya menjadi bukti kehadiran Allah. Ayat 54. 1. Arti ayat, mereka orang kafir membuat makar, dan Allah pun membuat makar, dan Allah sabak baik pembuat makar. 2. Makna hakikat marifatullah. Ayat ini menyingkap rahasia. Tidak ada rencana makhluk yang berada di luar rencana Allah. Dalam tazkiyah ini adalah tawakal tingkat tinggi. Ketika engkau melihat adanya kejahatan, makar, tipu daya, engkau sadar bahwa Allah tetap mengatur alur dari balik hijab. Maka orang yang mengenal Allah tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia melihat semuanya sebagai gelombang kecil di atas lautan kadar. Ayat 55. 1. Arti ayat, Allah berfirman kepada Isa, Aku akan mewafatkanmu, mengangkatmu kepadaku, membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan pengikutmu unggul atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Tuh, makna hakikat marifatullah. Ini adalah ayat tentang pemeliharaan ilahi. Allah menegaskan bahwa hamba yang tulus Dia jaga dengan cara yang hanya Ia yang memahami. Mengangkat Isa kepadanya adalah simbol bahwa jiwa yang jujur dan suci selalu ditinggikan. Bahkan ketika dunia tidak memahami, pembersihan dari orang kafir adalah gambaran bahwa cahaya tidak pernah tercemar oleh kegelapan, meski ia dikelilingi oleh kegelapan. Dalam makrifat, hati seorang hamba yang benar dijaga langsung oleh Allah. Ayat 56. 1. Arti ayat, adapun orang-orang kafir, Aku akan mengazab mereka di dunia dan akhirat. Tu, makna hakikat makrif. Kufur dalam makna batin bukan hanya mengingkari Allah, tetapi menutup hati dari cahayanya. Azab dunia adalah kegelisahan, kebingungan, dan keringnya ruh. Azab akhirat adalah jauhnya seseorang dari kehadirannya. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi konsekuensi dari memalingkan diri dari sumber kehidupan. Ayat 57. 1. Arti ayat, adapun orang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberi balasan yang sempurna. Tu, makna hakikat marif. Iman adalah cahaya, amal adalah buahnya. Balasan sempurna berarti Allah menyempurnakan perjalanan hamba hingga ia kembali dengan hati yang tenang, karena amalnya tumbuh dari tauhid, bukan dari ego. Ma'rifat mengajarkan setiap amal yang lahir dari ikhlas adalah ketukan di pintu rahmat, dan setiap ketukan pasti dibalas oleh Allah.